Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peran muslim dalam menyelamatkan bumi adalah suatu peran yang sangat penting. Islam mengajarkan secara komprehensif membahas tentang pemanfaatan dan pelestarian lingkungan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem serta melarang dilakukannya perusakan alam. Prinsip-prinsip Islam seperti mizan, keseimbangan, dan amanah atau tanggung jawab mengarahkan umat Islam untuk bertanggung jawab dalam pelestarian alam. Ajaran Islam tentang pelestarian alam menuntun manusia untuk hidup berdampingan dengan alam. Alam menyediakan segala kebutuhan manusia, mulai dari makanan, air, hingga tempat tinggal. Seiring perkembangan zaman, telah terjadi eksploitasi alam secara berlebihan, sehingga kelestarian lingkungan terancam. Al-Quran baik membahas tentang fenomena alam seperti tumbuhan, binatang, tanah, air, dan udara. Dan ini didukung oleh ratusan hadis sahih dan ijtihad dari para sahabat dan para tabi'in. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia bertugas menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Setiap elemen alam memiliki peran dan fungsi penting dalam menjaga ekosistem yang harus diperhatikan dan dipertahankan. Hal ini semakin dirasa relevansinya bila dihadapkan dengan tantangan lingkungan modern saat ini, seperti polusi, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha walqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Yang artinya, kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dan kami telah menghamparkan bumi, Allah menjadikan bumi terbentang luas dan terhampar sehingga dapat dihuni, ditempati, dan dimanfaatkan oleh manusia. Ini menunjukkan nikmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada makhluknya, dan menjadikan padanya gunung-gunung yang kokoh atau ruas. Gunung-gunung diciptakan sebagai peneguh dan penstabil bumi agar tidak berguncang dan tidak goyah bersama penghuninya. Gunung berfungsi layaknya pasak atau penahan bagi bumi. Dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran atau mauzun, bahwa segala tumbuhan dan makhluk hidup diciptakan dengan kadar dan ukuran yang telah ditetapkan. Semua rizki, tanaman, dan makhluk hidup telah diatur dengan takaran tertentu sesuai hikmah dan ketentuan Allah. Tidak ada yang diciptakan secara sia-sia atau tanpa ukuran. Dalam kesimpulannya, tafsir tersebut Ibnu Katsir menyampaikan bahwa ayat ini menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah. Bumi yang layak dihuni, gunung sebagai penstabil, dan segala bentuk tumbuhan, hewan diciptakan dengan ukuran dan keseimbangan yang telah ditetapkan. Semua itu menjadi bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah SWT. Bahwa bentang alam di negara kita sesuai aturan yang ada, telah diatur sesuai tata cara peruntukannya, sesuai karakteristiknya. Di antaranya dengan mempertimbangkan jenis tanah, kelerengan, serta iklim setempat. Hal ini merupakan sebuah pendekatan berdasarkan pengetahuan yang ada sebagai dasar penentuan peruntukan suatu wilayah. Apakah akan digunakan sebagai areal perlindungan, konservasi, atau produksi. Suatu wilayah dengan jenis tanah yang stabil atau tidak mudah tererosi, kelerengan landai, serta iklim yang ramah, dapat ditetapkan sebagai areal produksi atau budidaya. Kita bisa membangun pemukiman, kegiatan ekonomi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Sebaliknya,
wilayah dengan jenis tanah yang labil atau rentan tererosi, kelerengan curam, dan curah hujan tinggi harus ditetapkan sebagai areal perlindungan yang memiliki fungsi untuk menjaga tanah dan fungsi-fungsi tata air di dalamnya. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, baik dalil nakliyah serta diperkuat dengan pemahaman terhadap fenomena alam atau dalil-dalil akliyah, maka semestinya berbagai bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia tidak semestinya terjadi. Bencana tanah longsor dan banjir semestinya menjadi pelajaran bagi kita untuk kembali mendasarkan keputusan-keputusan yang kita buat berdasarkan pengetahuan kita tentang karakteristik alam, serta berdasarkan dalil dari Nas, Al-Quran, dan sumber hukum lainnya. Untuk itu, marilah kita belajar dari berbagai bencana yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Sudah saatnya kita menegaskan untuk kembali kepada aturan-aturan Allah SWT, mendasarkan berbagai keputusan-keputusan yang kita ambil sesuai dengan karakteristik semesta yang telah Allah SWT tetapkan, yang memberikan banyak pelajaran bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.